Setiap hari, jutaan orang Indonesia melakukan ritual yang sama. Mampir ke pom bensin, bilang full atau sebut nominal, bayar, lalu pergi. Sesederhana itu. Tapi coba pikirkan sebentar. Kenapa harga bensin di Indonesia bisa jauh lebih murah daripada di banyak negara tetangga? Kenapa harganya jarang berubah padahal harga minyak dunia naik turun liar setiap hari? Dan yang paling penting, kalau harga jualnya lebih murah dari biaya sebenarnya, siapa yang menomboki selisihnya? Jawabannya melibatkan salah satu pos pengeluaran terbesar dalam sejarah anggaran negara kita. Di tahun 2022 saja, subsidi dan kompensasi energi menembus 502 triliun rupiah, dan realisasinya bahkan lebih besar lagi. Itu lebih besar dari anggaran pendidikan. Lebih besar dari anggaran kesehatan. Cukup untuk membangun belasan ibu kota baru. Semuanya habis untuk satu tujuan, menahan harga di pom bensin supaya tidak naik. Dan di tengah video ini, aku akan tunjukkan satu angka dari pemerintah sendiri yang akan mengubah cara kamu melihat antrean di pom bensin selamanya. Angka tentang siapa yang sebenarnya paling banyak menikmati ratusan triliun itu. Petunjuknya, jawabannya bukan orang miskin. Tapi sebelum ke sana, kita harus paham dulu kenapa di negeri ini, harga bensin bukan sekadar angka. Dia adalah salah satu angka paling politis dalam sejarah Indonesia. Sejarah kita membuktikannya berkali-kali. Tahun 98, di puncak krisis moneter yang pernah kita bahas tuntas di episode pertama channel ini, pemerintah menaikkan harga BBM di saat rakyat sedang sekarat ekonominya. Kemarahan yang sudah menumpuk ikut tersulut, dan kita tahu bagaimana babak itu berakhir. Rezim 32 tahun tumbang. Sejak saat itu, setiap presiden Indonesia memahami satu aturan tidak tertulis. Salah urus harga bensin, dan kursimu bergetar. Untuk paham kenapa rakyat merasa berhak atas bensin murah, kita harus mundur ke asal-usulnya. Subsidi BBM lahir di era Orde Baru, ketika Indonesia masih raja minyak. Logikanya waktu itu terdengar wajar. Minyak ini keluar dari perut bumi kita sendiri. Kenapa rakyat harus bayar mahal? Bensin murah dianggap bagian dari hak rakyat atas kekayaan alamnya, seperti Arab Saudi atau Venezuela memanjakan warganya. Dan selama kita masih pengekspor besar, hitungannya memang masih masuk akal. Masalahnya, keadaan berubah tapi kebijakannya tidak. Produksi minyak turun, konsumsi meledak, dan diam-diam kita berubah dari penjual jadi pembeli. Logika lama pun runtuh total. Sekarang kita mensubsidi barang yang kita beli mahal dari negara lain, pakai dolar, untuk dijual murah di dalam negeri. Tapi kebiasaan puluhan tahun sudah telanjur mengakar. Bensin murah terasa seperti hak asasi. Dan politisi manapun yang mencoba meluruskan matematika ini, harus siap menghadapi amarah sejarah. Era demokrasi pun tidak lebih tenang. Tahun 2005, harga minyak dunia melonjak dan Presiden SBY terpaksa menaikkan harga bensin sampai lebih dari 80% dalam sekali pengumuman. Demo meledak di mana-mana. Tahun 2013, kenaikan ke Rp6.500 per liter kembali disambut gelombang unjuk rasa. Dan yang paling segar diingatan, 3 September 2022. Pertalite naik dari Rp7.650 jadi Rp10.000. Sekali lagi, jalanan dipenuhi spanduk. Ada satu momen reformasi yang layak dicatat di antara drama-drama itu. Akhir 2014, di awal masa jabatannya, Presiden Jokowi mengambil langkah yang dihindari para pendahulunya. Subsidi untuk bensin premium dipangkas nyaris habis, dan skemanya diubah. Kebetulan sejarah berpihak, harga minyak dunia sedang jatuh, jadi rasa sakitnya tersamarkan. Ratusan triliun yang tadinya terbakar di knalpot dialihkan ke pembangunan jalan, bendungan, dan infrastruktur.
Itu salah satu realokasi anggaran terbesar dalam sejarah kita. Tapi seperti yang sudah-sudah, reformasi itu tidak tuntas. Subsidi tidak mati, dia cuma pindah rumah. Dari premium ke solar, lalu ketika Pertalite menggantikan premium sebagai bensin sejuta umat, beban subsidi dan kompensasi menumpuk lagi di sana. Setiap kali harga dunia tenang, semua orang lupa. Setiap kali harga dunia mengamuk, tagihannya kembali menggunung. Siklus ini sudah berputar hampir setengah abad, dan kamu sedang hidup di dalam salah satu putarannya sekarang. Kenapa reaksinya selalu sekeras itu? Karena BBM adalah harga dari segala harga. Ketika bensin naik, ongkos angkot naik, biaya kirim barang naik, lalu harga beras, telur, dan mie ayam di warung ikut merangkak. Inflasi menjalar kemana-mana. Bagi jutaan keluarga yang hidupnya pas-pasan, kenaikan Rp1.000 per liter terasa di dompet dalam hitungan hari. BBM bukan sekadar bahan bakar kendaraan. Dia bahan bakar seluruh ekonomi. Sekarang mari kita bongkar mesinnya. Dari mana sebenarnya bensinmu berasal? Dan disinilah ironi pertama. Indonesia dulu adalah raja minyak. Kita anggota OPEC, organisasi negara pengekspor minyak, selama puluhan tahun. Uang minyak era 70-an ikut membangun negeri ini. Tapi seperti yang pernah kita bahas di episode Norwegia, kejayaan itu tidak dirawat. Produksi minyak kita turun terus selama 2 dekade, sumur-sumur menua, dan investasi eksplorasi serat. Hasilnya, hari ini Indonesia adalah pengimpor minyak dan BBM kelas berat. Konsumsi kita jauh melampaui produksi. Sebagian besar minyak mentah dan bahan bakar jadi harus didatangkan dari luar negeri, dibayar pakai dolar. Kilang-kilang kita pun banyak yang berumur tua dengan kapasitas yang tidak pernah cukup. Jadi ingat ini baik-baik. Setiap kali kamu mengisi bensin, kamu sedang membeli barang yang sebagian besar komponennya adalah barang impor dengan harga yang ditentukan pasar dunia dan kurs dolar. Maka rumus harga bensin yang sebenarnya kira-kira begini. Mulai dari harga minyak mentah dunia yang naik turun karena perang, keputusan OPEC, dan ekonomi global. Tambahkan kurs rupiah terhadap dolar karena kita membayar impor pakai dolar. Tambahkan biaya kilang untuk mengolah minyak mentah jadi bensin. Tambahkan ongkos kapal, depo, dan truk tangki untuk mengantarkannya ke 17.000 pulau. Tambahkan marin dan pajak. Hasil akhirnya, itulah harga keekonomian, harga jujur 1 liter bensin. Di titik ini, mari bereskan juga kebingungan yang dialami hampir semua orang di depan dispenser. Apa sih bedanya deretan nama-nama itu? Kuncinya ada 2, angka oktan dan status subsidinya. Oktan, angka RON itu, menunjukkan ketahanan bensin terhadap kompresi mesin. Pertalite itu RON 90, Pertamax 92, Turbo 98. Makin tinggi oktannya, makin cocok untuk mesin berkompresi tinggi, dan makin mahal biaya produksinya. Solar punya sistem angka sendiri, namanya cetane. Tapi perbedaan harga yang kamu lihat di papan bukan cuma soal oktan. Pertalite dan solar bersubsidi adalah barang yang diatur, harganya dipatok pemerintah dan selisihnya ditanggung negara. Sementara keluarga Pertamax adalah barang pasar, harganya dievaluasi berkala mengikuti harga dunia. Itulah kenapa harga Pertamax bisa naik turun sementara Pertalite bergeming bertahun-tahun. 2 dunia yang berbeda, berdiri bersebelahan di dispenser yang sama. Dan jarak antara keduanya, seperti yang akan kamu lihat, adalah sumber dari hampir semua masalah. Masalahnya, harga jujur itu seringkali jauh lebih tinggi daripada harga yang kamu bayar di pom bensin. Terutama untuk BBM yang harganya diatur pemerintah seperti Pertalite dan solar subsidi. Selisih antara harga jujur dan harga jual itulah yang ditanggung negara,
lewat dua kantong yang namanya sering tertukar. Kantong pertama namanya subsidi, dana yang memang sudah dianggarkan sejak awal di APBN. Kantong kedua, ini yang jarang orang tahu, namanya kompensasi. Kompensasi bekerja seperti ini. Pemerintah menugaskan Pertamina menjual BBM di harga yang ditetapkan, berapapun harga pasarnya. Kalau harga dunia melonjak, Pertamina tetap harus jual di harga lama, artinya dia jual rugi setiap liternya. Kerugian penugasan itu dicatat, lalu di kemudian hari negara membayarnya kembali sebagai utang kompensasi. Jadi kalau kamu pernah dengar berita utang pemerintah ke Pertamina menumpuk puluhan triliun, itulah dia. Tagihan dari harga murah yang kita nikmati hari ini, dibayar belakangan pakai uang pajak juga. Dan di tahun 2022, sistem ini diuji sampai titik ekstremnya. Perang pecah di Eropa, harga minyak dunia meroket melewati $100 per barel, dan kurs rupiah tertekan. Pemerintah awalnya bertahan mati-matian menahan harga. Akibatnya, angka subsidi dan kompensasi energi membengkak 3 kali lipat, dari sekitar 150 triliun menjadi 502 triliun rupiah. Angka itu terus mengancam naik lagi. Sampai akhirnya pemerintah menyerah, dan tanggal 3 September harga dinaikkan. Sekarang, inilah angka yang aku janjikan dari awal. Ketika memutuskan kenaikan itu, pemerintah membuka data yang selama ini jarang dibicarakan. Dari ratusan triliun subsidi BBM itu, lebih dari 70% dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Para pemilik mobil pribadi. Logikanya sederhana sekaligus menyakitkan. Subsidi menempel di liter bensin. Siapa yang paling banyak membeli liter? Bukan buruh yang naik motor ke pabrik, tapi keluarga dengan 2 mobil di garasi. Coba resapi. Seorang pemilik mobil besar yang mengisi penuh tangki Pertalite menerima subsidi jauh lebih besar dalam sekali isi daripada tukang ojek yang mengisi 3 liter. Dikalikan jutaan kendaraan setiap tahun. Uang yang niatnya melindungi rakyat kecil, dalam praktiknya justru paling deras mengalir ke kelas menengah atas. Para ekonom sudah puluhan tahun menyebut subsidi BBM sebagai subsidi paling salah sasaran di Indonesia. Tapi mencabutnya, seperti yang kamu sudah lihat, adalah bunuh diri politik. Dan masih ada biaya tersembunyi lainnya. Setiap rupiah yang dipakai menahan harga bensin adalah rupiah yang tidak jadi dipakai untuk hal lain. Para ekonom menyebutnya biaya kesempatan. 500 triliun itu setara membangun puluhan ribu sekolah. Atau rumah sakit di setiap kabupaten. Atau kereta cepat di banyak pulau sekaligus. Kita tidak pernah melihat sekolah yang tidak jadi dibangun itu, jadi rasanya tidak ada yang hilang. Padahal tagihannya nyata, dibayar oleh kesempatan yang menguap. Selisih harga juga melahirkan monster lain, pasar gelap. Selama ada 2 harga untuk barang yang sama, solar subsidi yang murah dan solar industri yang mahal, selalu ada yang tergoda bermain di selisihnya. Modusnya bermacam-macam dan terus berulang di pemberitaan. Truk yang antre berkali-kali di SPBU dengan tangki modifikasi. Solar subsidi yang ditimbun lalu dijual ke industri atau tambang dengan harga penuh. Sampai penyelundupan antar pulau. Aparat rutin menangkapi pelakunya, tapi selama selisih harganya ada, pemainnya selalu lahir lagi. Ini persis pola yang sudah kita kenal dari episode batubara. Ingat aturan DMO, harga murah untuk dalam negeri yang justru menciptakan godaan permanen untuk curang? Subsidi BBM adalah saudara kandungnya. Setiap kebijakan 2 harga, seniat apapun tujuannya, otomatis menciptakan mesin arbitrase bagi orang-orang yang tidak punya malu. Dan sekali lagi, yang membayar kerusakannya adalah kita semua, lewat subsidi yang bocor dan solar langka di SPBU saat petani dan nelayan justru paling membutuhkannya. Di tengah semua kritik soal subsidi,
ada satu program yang layak diapresiasi, dan dia lahir dari ketimpangan yang memalukan. Bertahun-tahun, saat warga Jawa membeli bensin di harga resmi, saudara kita di pedalaman Papua harus membayar berkali-kali lipat, bahkan pernah menembus ratusan ribu rupiah per liter, karena bensinnya harus diterbangkan atau diangkut berhari-hari lewat sungai dan pegunungan. Satu negara, satu produk, harganya bisa berbeda puluhan kali lipat. Dari sanalah lahir program BBM Satu Harga, yang memaksa harga di titik-titik terpencil disamakan dengan harga resmi nasional. Biaya distribusinya yang gila-gilaan ditanggung bersama. Secara bisnis murni, program ini rugi besar. Tapi disinilah kita diingatkan bahwa BBM di Indonesia memang tidak pernah murni urusan bisnis. Dia urusan keadilan, persatuan, dan politik. 1 liter bensin yang sama harganya di Jakarta dan di Puncak Papua adalah pernyataan kenegaraan, bukan kalkulasi dagang. Lalu bagaimana dengan Pertamina sendiri? Posisinya unik dan sering disalahpahami. Di satu sisi dia perusahaan negara yang ditugaskan menanggung dulu selisih harga, dengan arus kas yang tertekan setiap harga dunia naik. Di sisi lain dia juga sering jadi sasaran kritik soal efisiensi, biaya kilang, dan tata kelola impor. Sejarah impor minyak kita pernah diwarnai skandal maklar minyak yang legendaris, jaringan perantara yang mengambil untung dari setiap kargo impor yang butuh bertahun-tahun untuk dibongkar dan dibersihkan. Soal tata kelola impor tadi, ada satu babak sejarah yang wajib disebut. Namanya Petral, anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura, yang selama bertahun-tahun menjadi gerbang utama impor minyak Indonesia. Di sekelilingnya, tumbuh jaringan perantara yang oleh media dijuluki mafia migas, orang-orang yang diduga mengambil untung dari setiap kargo yang masuk. Tahun 2015, pemerintah mengambil langkah radikal, Petral dibubarkan, dan audit investigasi menemukan berbagai kejanggalan dalam rantai pengadaannya. 1 gerbang ditutup. Tapi pelajaran besarnya menetap. Pelajarannya, arus barang senilai ratusan juta dolar per hari akan selalu mengundang perantara yang tidak perlu, kecuali sistemnya dibuat telanjang dan diawasi terus-menerus. Persis pola yang kita temukan di batu bara, di emas, di izin ekspor sawit. Ganti komoditasnya, wajah permainannya sama. Dan karena BBM adalah arus barang terbesar dan paling vital dari semuanya, godaannya pun paling besar. Itulah kenapa tata kelola impor energi selalu layak diawasi publik, siapapun operatornya. Ada satu pemandangan lagi yang mungkin pernah bikin kamu penasaran. SPBU asing. Shell, BP, dan kawan-kawannya sudah lama hadir di kota-kota besar Indonesia. Kenapa mereka kalah ramai dibanding SPBU plat merah? Sederhana, mereka tidak boleh menjual BBM bersubsidi. Dagangan mereka harus bertarung di harga pasar melawan Pertalite yang ditopang ratusan triliun uang negara. Itu pertarungan yang mustahil seimbang. Di negeri ini, harga bensin bukan kompetisi bebas. Dia arena yang wasitnya sekaligus pemain terbesar. Sekarang mari kita lihat keluar sebentar, supaya ada pembanding. Di Malaysia, bensin disubsidi lebih dalam lagi, harganya termasuk termurah di Asia Tenggara, dan pemerintahnya menghadapi dilema yang sama persis dengan kita. Di Singapura, tidak ada subsidi sama sekali, harga mengikuti pasar dan dibiarkan mahal, sekalian menekan kepemilikan mobil. Di Venezuela, bensin nyaris gratis selama puluhan tahun, dan kita tahu bagaimana negara itu berakhir. Dan di Norwegia, negara pengekspor minyak yang kita bahas kemarin, harga bensinnya justru salah satu termahal di dunia. Norwegia sengaja memajaki bensin tinggi-tinggi, lalu uangnya masuk ke dana abadi dan layanan publik. Rakyatnya membayar mahal di pom bensin, tapi menerima kembali dalam bentuk sekolah gratis, kesehatan, dan tabungan negara triliunan dolar. Indonesia memilih jalan sebaliknya, murah di pom bensin,
tapi dibayar lewat anggaran yang bocor ke orang mampu dan kesempatan yang hilang. Dua filosofi yang bertolak belakang. Dan angka panjangnya menunjukkan dengan kejam mana yang membuat rakyat lebih sejahtera. Apakah artinya subsidi harus dihapus total besok pagi? Tentu tidak sesederhana itu. Jutaan orang benar-benar bergantung pada solar dan bensin murah untuk mencari nafkah. Cabut mendadak, dan gelombang inflasi akan menghantam yang paling lemah duluan. Yang diusulkan para ekonom sejak lama adalah mengubah bentuknya dari subsidi harga yang menempel di liter menjadi bantuan langsung yang menempel di orang. Uangnya diberikan langsung ke keluarga yang berhak, lalu harga dibiarkan jujur. Dengan begitu, pemilik mobil mewah membayar harga penuh dan tukang ojek menerima transfer tunai yang jelas. Pemerintah sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah sana, lewat berbagai bantuan langsung dan wacana pembatasan pembeli BBM subsidi. Ditambah program B50 yang kita bahas beberapa episode lalu, yang mengganti sebagian solar impor dengan sawit dalam negeri. Arahnya sudah kelihatan. Tapi setiap langkahnya harus melewati ladang ranjau politik, karena semua orang setuju subsidi salah sasaran, sampai subsidinya sendiri yang disentuh. Supaya kebayang skala mesin yang kita bicarakan, kuota Pertalite saja mencapai sekitar 30 juta kiloliter setahun, ditambah belasan juta kiloliter solar subsidi. Itu setara mengisi puluhan ribu kolam renang Olimpiade dengan bahan bakar setiap tahun di harga yang ditahan negara. Sistem distribusinya menjangkau 17.000 pulau, dari kilang, kapal, depo, sampai SPBU di kaki gunung. Sebagai operasi logistik, ini salah satu yang terbesar di dunia. Sebagai beban anggaran, juga. Lalu apa artinya semua ini buat kamu secara praktis? 3 hal. Pertama, pakai BBM yang sesuai kompresi mesinmu. Karena oktan kurang bikin mesin menggelitik dan boros jangka panjang, sementara oktan berlebih cuma buang uang. Kedua, kalau kamu mampu membeli BBM non-subsidi, memakai Pertalite sebenarnya berarti ikut menyedot subsidi yang bukan untukmu. Dan ketiga, setiap kali ada wacana perubahan skema subsidi di berita, sekarang kamu bisa membacanya dengan paham, bukan cuma ikut marah atau ikut senang. Jadi, siapa yang sebenarnya membayar bensinmu? Sekarang kamu tahu jawabannya berlapis. Kamu membayar sebagian di pom bensin. Pembayar pajak membayar sebagian lewat subsidi dan kompensasi ratusan triliun. Generasi berikutnya ikut membayar lewat utang dan kesempatan yang hilang. Dan yang paling getir, sistem ini membuat yang paling mampu justru menerima bantuan paling besar. Harga di papan SPBU itu cuma puncak gunung es. Di bawahnya, ada salah satu keputusan ekonomi paling rumit yang dihadapi Republik ini setiap tahun. 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, tidak ada harga murah yang gratis. Kalau kamu membayar lebih sedikit dari harga jujurnya, seseorang, di suatu tempat, sedang menomboki selisihnya, dan seringkali orang itu adalah dirimu sendiri lewat jalur lain. Kedua, kebijakan yang niatnya mulia bisa berakhir salah sasaran kalau desainnya keliru, dan memperbaikinya jauh lebih sulit daripada membuatnya. Ketiga, 2 harga untuk barang yang sama selalu melahirkan pasar gelap. Selalu. Tidak ada pengecualian dalam sejarah ekonomi manapun. Jadi besok, waktu kamu mampir ke pom bensin dan melihat angka di papan harga itu, kamu akan melihatnya dengan mata yang berbeda. Di balik setiap liternya ada harga minyak dunia, kurs dolar, kilang tua, kapal tanker, ratusan triliun subsidi, utang kompensasi, pasar gelap solar, dan tumpukan keputusan politik dari 5 presiden berbeda. Semua dimampatkan jadi satu angka sederhana yang kamu bayar tanpa berpikir. Ekonomi memang selalu begitu. Paling rumit justru di hal-hal yang terlihat paling biasa. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya.
Video ini satu keluarga dengan episode B50 soal solar sawit, episode Norwegia soal negara yang memajaki bensinnya sendiri, dan episode krisis moneter 98, semuanya ada di deskripsi. Tulis di komentar, menurutmu subsidi BBM sebaiknya dipertahankan, diubah jadi bantuan langsung, atau dihapus pelan-pelan? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.